bin Shalih Baagil yang sudah rawuh di depan kita semua, dan juga kepada yang terhormat beliau Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang masih dalam perjalanan menuju kajian kita, dan juga kepada yang terhormat seluruh jajaran pengurus remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang hadir untuk kajian malam ini. Walaupun hujan, alhamdulillah jamaah kita tetap banyak. Walaupun corona juga teman-teman masih semangat untuk ngaji. Dan juga terima kasih juga kepada grup Rebana Al Mubarok yang sudah mengiringi praacara kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah malam ini. Mari kita ucapkan syukur bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap menjadi umatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Karim kali ini memang edisinya edisi spesial Maulid ya. Tak terasa kita sudah memasuki tanggal berapa ini di bulan Maulid? Tanggal berapa Mas Anis? Tanggal segitu lah ya. Intinya besok Kamis depan berarti tanggal 12, kita kurangi 12, besok Kamis berarti 7, tanggal 6, kalau enggak 6, 5 sekarang ya. Oke, untuk kajian malam ini kita mengangkat tema mencintai dan dicintai Kanjeng Nabi. Ini spesial Maulid, makanya kita mengundang beliau, para cucu Nabi, Habib Muhammad dan Habib Hamid, untuk menyampaikan bagaimana kita bisa mencintai dan juga dicintai oleh Kanjeng Nabi. Tapi sebelum itu marilah kita niati bersama yang belum niat di sini. Mari kita niat untuk iktikaf, biar duduk kita, selama duduk pahala kita terus mengalir. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan mari kita buka acara bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Ila hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Dan untuk satu lagi, jangan lupa kita karena masih prihatin dengan keadaan COVID-19, oleh karena itu mohon untuk seluruh jamaah agar bisa menaati protokol kesehatan, agar kajian kita bisa berjalan lancar, nggak dapat teguran-teguran kayak dulu pas kita grand opening gitu ya. Sebelum itu seperti biasa sambutan dari Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah kepada Mas Anis Muhabak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita, beliau Habib Hamid bin Shalih Baagil yang sudah rawuh bersama kita. Yang kami hormati beliau guru kita Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang nanti juga akan rawuh bersama kita. Yang kami hormati seluruh jamaah hadirin wal hadirat, mas-mas, mbak-mbak semuanya yang hadir di ruang sholat Masjid Agung Jawa Tengah, tak lupa kepada seluruh ini sahabat-sahabatku Risma CT yang telah setia dan telah sudi meluangkan segala sesuatunya untuk melaksanakan kegiatan rutinitas 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah melaksanakan kajian remaja Islam mingguan Karim dengan edisi spesial bulan Maulid. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan hidayah untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama hadir di majelis ilmu di Mesdong Jawa Tengah ini, bisa bermuwajah, bisa bertatap muka, bisa bertemu dengan guru-guru kita, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Monggo kita syukuri bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Edisi spesial Maulid, saya ingin mengajak para jamaah semua untuk sholawatan bersama. Ini kita rayakan bulan bahagia, bulan kelahiran baginda Rasul. Pengen sholawatan apa? Apa Bib? Yang viral ini sholawat apa Bib? Yang pengen kita lantunkan bareng-bareng sama jamaah. Yang monggo bebas Bib. Saru Rabi wa fa'na. Bisa jamaah? Wah, enggak bisa. Yang gampang apa ya? Wasgilid dolimin bisa? Bisa kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid dolimin bid-dolimin. Allahumma sholli wa asghilid dolimin bid-dolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid dolimin bid-dolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur suwun, semoga dengan bacaan sholawat kita, dengan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasul, kita diberikan kemudahan untuk hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang saya hormati, malam ini Karim kita mengangkat tema tentang bagaimana mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini tema yang sangat luar biasa sekali karena kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad harus tahu itu. Ketika kita bisa mencintai Kanjeng Nabi dan kita bisa dicintai Kanjeng Nabi, maka segala apapun sudah selesai. Mau urusan dunia, mau urusan apapun, mau urusan akhirat, semua sudah selesai. Itu mungkin. Nah, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau Habib Hamid dan Habib Muhammad. Sengaja kita undang beliau berdua selaku min dzurriyyati Rasulillah. Bagaimana beliau nanti akan menyampaikan risalahnya Kanjeng Nabi kepada kita selaku umatnya. Untuk itu, monggo kita nanti bisa bersama-sama untuk bareng-bareng ngaji thalabul ilmi dan
Mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita adakan dialog tanya jawab. Itu mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Anies atas sambutannya. Seperti yang kita tahu bahwasanya besok kelak ketika kita di padang mahsyar, kita akan begitu tersiksa, kita akan begitu prihatin dengan dan keadaan di padang mahsyar itu, dan hanya satu yang bisa menolong kita, yaitu syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa mendapat syafaat itu dan bagaimana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi? Mari kita simak penjelasannya dan juga tuturan hikmah dari beliau Habib Hamid bin Sholeh Bagil. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Ala kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawa abauna wa aslafuna syuyukhuna as-salihun bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wadud khaliqil karami wal jud. Wassalatu wassalamu ala afdhalil maulud wa muzayyini kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli ar-ruku'i was sujud. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Agung Jawa Tengah dan juga segenap teman-teman dari Risma JT, terutama Ketua Risma JT Mas Anies Muhabbab, yang kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang berangkat dari rumah kumpul di sini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang kita benci dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dibukakan, rezeki yang berkah manfaat, jodoh dipererat ya. Bukan cuma dekat, kalau cuma dekat tok tapi pulang ya. Dipererat hingga sampai di kursi apa? Pelaminan. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat kumpulan ini kita semakin dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa kumpulan yang seperti ini adalah termasuk salah satu penyebab daripada hal yang mengundang cintanya Nabi Muhammad. Karena dikatakan bahwasanya ada seseorang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," apa pertanyaan dia? "Ya Rasulullah, tahun ini hambamu yang paling engkau cintai siapa?" Paham gak? Hamba yang paling engkau cintai siapa? Di zaman tersebut dijawab, hamba yang paling saya cintai saat ini cucuku, namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ya, ini muridnya Sahibur Ratib Al-Haddad, muridnya.
Akhirnya seseorang Maghribi, kalau tidak salah orang ini orang dari Maghrib, dari mana? Maghribi itu ya Afrika, tapi daerah apa jenenge? Maroko. Orang yang mimpi ini penasaran, modelnya yang dicintai sama Rasulullah yang namanya Ahmad bin Umar bin Sumait ini bagaimana? Apa amalannya? Kan seperti itu. Kalau saya tanya semua kepingin jadi orang yang dicintai Nabi? Pengen pasti. Yang tidak pengen berarti sugui begon mawon. Hilang mati. Masa tidak kepingin? Semua alam ini loh kepingin dicintai sama Nabi. Kepingin semua. Ya. Alhasil didatangi sama seseorang. Orang Maghrib tersebut didatangi. Nyari, namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, tinggal di satu desa di Hadramut, ya, provinsi Hadramut, negara Yaman, provinsi Hadramut, kotanya atau desanya namanya Shibam. Ya, Shibam ini terkenal orang-orang ahli ain. Ahli apa? Ain. Ain itu pujian tapi membahayakan. Ya. Orang Shibam itu terkenal kalau mereka itu ahli ain. Kalau muji sesuatu rusak. Ya, sarung kita baru ya, bagus. Kita pergi Shibam, bagus. Sarung apike? Kita langsung ke sandung, delosor, sobek sarung kita. Itu terkenal. Dan kata ulama bahwasanya daerah yang gersang itu memang rata-rata pandangan mereka itu kuat. Makanya kita kalau ada orang yang memuji kita, ya, Masya Allah cantiknya, ojo hehehehe, enggak, jangan hehehehe, ya, gul Masya Allah, tabarakallah, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, ingatkan orang yang muji, ya, kita dipuji, ya, cincinnya api beb, misalnya, cincinnya api, Masya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Ya, kita kalau dipuji gitu. Kenapa? Kalau kita dipuji, kita mengajak orang tadi bilang Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, akan selamat dari ain tadi. Sampai dibilang di Shibam itu karena gunung ya. Kalau mungkin yang pernah tahu foto-foto Yaman, itu ada bangunan yang naik ke atas tinggi-tinggi itu Shibam. Itu tidak pakai fondasi bangunannya. Tidak pakai fondasi. Kalau hujan banjir keras, ya wis rumahnya kintir. Sak rumah-rumahnya ikut kintir. Ya, subhanallah. Shibam. Orang duduk-duduk pinggir jalan, makanannya diambil sama burung gitu. Dia tidak pakai ngejar burungnya, enggak. Ini sekalian rotinya, langsung tiba burungnya. Sekalian rotinya. Subhanallah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini didatangi sama seseorang ke kota Shibam, nyari yang namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Karena dia dicintai sama Nabi Muhammad. Saya kepingin tahu ilmunya. Didatangi, ketika didapati, ditanya. Ya, ditanya, engkau Ahmad bin Umar bin Sumait? Iya, saya Ahmad bin Umar bin Sumait. Engkau fulan bin fulan, sifat-sifatnya disebutkan sama Nabi. Ditanya, ternyata benar. Orangnya bukan yang orangnya Masya Allah yang mobilnya wah bagus zaman dulu apa, naik keledai biasa. Kok bisa? Ditanya, apa penyebab engkau ini? Saya ini mimpi, diceritakan. Saya ini mimpi Rasul. Saya tanya sama Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai sekarang? Jawabannya itu kamu. Jawabannya itu kamu, kata Rasulullah. Apa amalanmu? Jawabannya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, saya tidak punya amalan yang besar-besar. Saya tidak punya pondok pesantren. Cuman saya punya kebiasaan satu. Apa? Saya keliling desa-desa. Orang yang tidak bisa sholat, saya ajari sholat. Orang yang tidak bisa ngaji, saya ajari ngaji. Ya, kepingin jadi orang yang paling dicintai sama Nabi, sebenarnya tidak terlalu muluk, tidak terlalu tinggi. Ketika kita melihat saudara kita tidak sholat, kita ingatkan dia. Mas, ayo sholat mas, sampai kapan tidak sholat? Ayo ingat. Dia sholat pun kita dicintai sama Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini istimewa. Ini termasuk hal-hal yang mengundang daripada cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis, ya, kalau yang di dalam hadis yang langsung konteksnya Nabi menjelaskan jelas. Orang yang cinta sama saya jelas. Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku, ya, orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia orang yang mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku,
nanti akan di surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Lah, gitu hal-hal yang seperti ini kita hidupkan, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya banyak banget, wakepol, banyak sekali. Ya, saking banyaknya itu banyak, sampai kadang orang mungkin merasa itu bukan sunnah, itu cuman hal yang baik. Makan tangan kanan, ini sunnahnya Nabi. Ya, makan tangan kanan, itu sunnahnya Nabi. Ya, tapi jangan praktek langsung sak bungkus-bungkus ya. Ingat bungkusnya tetap dibuka dulu. Ya. Makan tangan, ini sunnahnya Nabi, dan kita harus kerentak ketika kita melakukan satu perbuatan tersebut. Ini sunnahnya Nabi, saya mau melakukan karena saya niru Nabi. Lah ini yang lebih kelak. Mengamalkan sesuatu bukan sekedar, bukan, tapi ini amalannya Nabi, saya lakukan. Ketika megang tangan kiri, tidak bisa megang tangan kanan, adanya tangan kiri, tangan saya kotor, Beb. Ya, tangan saya kotor, mikumnya tangan kiri, bagaimana? Dibantu dengan, jangan tangan kiri, tangan saya kotor kok, Beb. Jangan. Kenapa? Bahayanya gimana? Satu hari Nabi SAW pernah lihat satu sahabat, ya, dia minum tangan kiri di depan Nabi. Dibilang, kenapa kamu makan tangan kiri? Makan tangan kanan aja. Saya tidak bisa ya Rasul. Padahal bisa dia. Saya tidak bisa Rasulullah, saya mengatakan, oh, mudah-mudahan tangan kananmu benar-benar tidak bisa. Lumpuh mulai itu langsung, tidak bisa Pak. Ketika kita minum tangan kiri, ya tidak haram, tapi lebih baik tangan kanan. Begitu pula minum berdiri tidak haram. Cuma Nabi berkali-kali negur seseorang sahabat yang pernah minum berdiri. Loh, masa sahabat minum berdiri? Loh, ini dibikin sama Allah Ta'ala sengaja untuk ilmu buat kita. Ilmu biar kita ini, oh begitu, begini dan lain sebagainya. Nabi itu kadang kopiannya ditaruh. Paham ya? Kadang Nabi kalau sholat dipakai, kadang ditaruh buat apa namanya, nutupi pembatas. Tidak kopian. Tapi terus bukan diguncir, apalagi dikepang, ngawur. Ya kan sekarang ini banyak gondrong, tapi gondrongnya itu bukan gondrong sunnah, gondrongnya malah gondrong tidak tahu ya. Ya, wallahu alam. Makanya sebagian ulama mengatakan gondrong sekarang sudah tidak jadi sunnah. Kenapa? Karena sudah dikembari sama orang-orang fasik. Enggak. Nabi itu paling tidak senang dikembari sama orang-orang munafik, orang fasik. Nah, kalau sudah Nabi beda, harus beda, selalu beda. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ajaib, yang istimewa itu apa yang dikatakan di dalam Sahihul Bukhari. Ini mumpung kita masih di bulan Maulid ya, kita tambahkan kecintaan kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad itu harus, ya, wajib. Tidak boleh orang tidak cinta sama Nabi Muhammad. Saya ini yang penting Allah Ta'ala, tidak boleh. Karena dikatakan bahwasanya ketika kita masuk ke dalam kubur, sebelum kita ditanya iman rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, kita tuh ditanya, menurut kamu apa kedudukan orang ini di matamu? Rasulullah maksudnya. Kedudukan manusia ini di matamu bagaimana? Rasulullah. Ketika kita cinta benar-benar sama Rasulullah, kita akan mengatakan, ini pemimpin saya, ini adalah utusan dari Allah Ta'ala untuk saya. Saya berharap menjadi umatnya diakui hingga kami bisa masuk surga bersamanya. Ini dan lain sebagainya. Ya. Itu ditanyakan lebih utama. Allah Ta'ala sendiri berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah Ta'ala. Falyafrahu. Perintah dari Allah Ta'ala kita untuk disuruh senang ketika ada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakan wahai Muhammad kepada semua alam, semua manusia, ketika datang karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala, hendaknya senang, hendaknya gembira, senang dan gembira kepada atas datangnya rahmat. Rahmat ini yang dikatakan oleh ulama, Nabi sendiri yang mengatakan, ana rahmatun muhda, saya adalah rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada alam semesta.
Atau yang dikatakan oleh Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali untuk menjadi rahmat alam semesta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pernah ada satu orang yang senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Senang dia, saking senangnya sampai budaknya dia dimerdekakan, karena budaknya yang memberitahu dia. Budak dia memberitahu dia senang, saking senangnya budaknya itu dimerdekakan. Tapi setelah pernah senang satu kali, ternyata hidupnya semakin besar Rasulullah, dia menjadi musuhnya Rasulullah, bukan membela Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab. Dia adalah Abu Lahab yang mana kehidupannya dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang telah memberikan stempel bagi dia untuk masuk neraka dan mendapatkan siksa di neraka. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab jelas di ayat tersebut, sayasla naran dhata lahab, dia akan mendapatkan siksa neraka. Jelas. Tapi ternyata Abu Lahab ini pernah senang. Berkat senangnya itu Allah Ta'ala memberikan balasan. Yang kisah tersebut dinukil atau diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari itu diceritakan hal tersebut. Mimpinya paman Rasulullah yang bernama Abbas. Ngertos gih? Rasulullah kan pamannya banyak, 11 atau lebih, kurang lebih 11. Ya, jumlahnya itu 11. Salah satunya ada yang namanya Abbas. Ya, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kada. Ya kan? Kalau di mana? Di Aqidatul Awam, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kada. Ya, Hamzah Abbas itu paman Rasulullah, saudara ayahnya. Paham gih? Abbas ini pernah mimpi sepeninggal Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi lo ya, mimpi ketemu Abu Lahab. Ketika di dalam mimpi tersebut, Abbas beriman, masuk Islam. Abu Lahab tidak beriman. Sepeninggal Abu Lahab, Abbas ini mimpi ketemu Abu Lahab. Tanya sama Abu Lahab, ya Abu Lahab, siksa apa yang diberikan sama Allah Ta'ala? Siksa apa? Tidak pakai masuk surga apa masuk neraka, tidak pakai, karena sudah jelas Allah Ta'ala yang bilang di neraka kok. Siksa apa? Waduh, bas lek jenenge siksa wis sembarang kali, wis dadi geprek, jus, sembarang, ya, berbagai macam siksaan. Saya disiksa. Tapi ada satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Saya itu setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi siksaannya untuk saya. Pengurangan siksaan tersebut setiap hari Senin, bukan 1 tahun sekali, bukan 1 selapan sekali, bukan 1 bulan sekali, bukan, tapi setiap Senin. Lah kenapa sebabnya? Karena sebabnya dulu waktu Muhammad ponakan kita lahir, saya senang. Kesenangan saya ini kepada Muhammad Rasulullah, ya, dia tidak beriman kan, ya, kepada ponakan kita ini, sampai budak saya yang memberi kabar saya merdekakan. Subhanallah, kecintaan saya yang pernah, bukan cinta terus loh ya, pernah cinta sama Nabi Muhammad tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setiap hari Senin siksaan tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ada ulama nyetus daripada syair. Beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, hada law idza kana hada kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli ithnaini yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada
famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi li ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini kata penyair, ini Abu Lahab yang hidupnya itu kufur. Hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin siksaannya dikurangi, diringankan. Bahkan dikatakan dari jari jemarinya ini keluar air untuk bisa diminum. Kalau saya karena belum bisa minum, jadi minumnya dari tehnya aja. Maaf sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Dari jari jemarinya keluar air bisa diminum. Ini dari orang yang kufur, yang tidak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kesenangan itu timbul dari seseorang yang mana hidupnya mulai lahir ibadah kepada Allah sampai ditutup umurnya beriman juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan keimanan kita ini mantap terus sama Allah Subhanahu wa taala, ceket terus, tidak goyah, tidak goyang karena wanita, tidak goyang karena lelaki, tidak goyang karena pekerjaan. Karena tidak sedikit orang yang awalnya ibadahnya benar, tapi gara-gara kenalan dengan orang atau dengan relasi dan lain sebagainya, akhirnya imannya berubah, akhirnya melenceng. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwani, mungkin ada yang bertanya, "Loh Beb, itu kan cuma mimpi." Mungkin ya, ada yang bertanya, "Lah ini kan mimpi, kok dijadikan patokan?" As-Sayyid Muhammad Maliki menerangkan, ini mimpi bukan sembarang mimpi. Toh ini juga bukan urusan syariat, bukan penentuan masalah oh sholat subuhnya berubah jadi 1 rakaat karena sopo mimpi, karena ketua apa organisasi mimpi Rasulullah, katanya Rasulullah sholat subuhnya ganti. Tidak bisa. Kalau urusan itu syariat tak bisa. Tapi ini urusan fadilah, ini urusan keutamaan. Mimpi boleh dijadikan patokan. Karena Nabi SAW menerangkan di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, zahabatin nubuwah, kata Nabi, kenabian sudah habis. Kenabian sudah habis. Nabi yang paling terakhir ya Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Jadi wong Semarang aja ngaku-ngaku Nabi, mentang-mentang seragam pengajian mau ngaku Nabi, ya tidak boleh, tidak bisa. Ya, Nabi itu tidak bisa diakon-akon. Ya, ngaku-ngaku. Ada satu orang ngaku Nabi. Satu orang ngaku Nabi, cerdas, pintar. Tidak tahu orang mana. Ngaku Nabi. Tidak boleh, kata satu orang yang santri mungkin ya. Dia bilang, "Hei, kamu tidak boleh ngaku Nabi. Nabi itu sudah terakhir Nabi Muhammad. Ya, Nabi tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad." Loh, bang saya Nabi kok. Otot-ototan. Sampai terakhir sing ngaku Nabi ini bilang, sing santri ini bilang, ya sudah. Intinya setiap nabi itu memiliki wahyu, memiliki mukjizat. Mukjizat kamu apa? Dibilang sama yang ngaku nabi, mukjizat saya tahu isi hati kamu. Wis, tahu isi? Oh gitu, iya. Ayo coba apa isi hati saya? Jawabannya saya ngaku nabi, isi hati kamu tidak percaya kalau saya nabi. Paham ya? Wong nakalan iki ya. Masih tukang potong rambut, tukang tahu tek-tek ya iso, tukang sego goreng ya iso. Seperti itu. Kenabian sudah selesai. Kata Nabi, kenabian sudah telas. Yang masih tersisa adalah mubasyirat, kabar gembira. Kabar gembira. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, wa mahyal mubasyirat?" Kabar gembira yang bagaimana yang engkau katakan ini yang masih tersisa? Kabar gembira yang dilihat, mimpi yang dilihat oleh seseorang yang soleh, mimpi yang dilihat oleh orang yang soleh, mimpi baik dilihat oleh orang yang soleh. Lah apa yang terjadi dalam mimpi tersebut jikalau baik bisa dilakukan? Seperti mimpinya Abbas. Siapa meragukan kemuliaan Sayyidina Abbas? Siapa yang meragukan Sayyidina Abbas? Ya, Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Mimpi
ketemu Abu Lahab, kejadiannya seperti itu. Intinya dari mimpi, orang yang memuliakan Nabi Muhammad meskipun satu kali saja dalam kehidupannya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lantas bagaimana kalau yang memuliakan Nabi, yang cinta kepada Nabi SAW ini orang banyak. Sallallahu Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi dalam kehidupannya, meluangkan semua kehidupannya untuk Nabi SAW, bela Nabi SAW, kehidupannya hanya untuk Nabi SAW. Ini istimewa ya. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi SAW ini syai'un wajib, harus. Saking harusnya Allah Subhanahu wa taala itu menggantungkan ketakwaan kepada Allah dengan ketakwaan kepada Nabi Muhammad. Kita takwa ibadah, sholat ini apa, tapi saya tidak mau ikut Nabi Muhammad, tidak bisa. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat sama Rasul, maka dia benar-benar taat kepada Allah. Orang mau dicintai Allah, pintunya Nabi Muhammad SAW. Maaf, yang cinta sama Nabi bukan cuma manusia, bukan cuma malaikat. Mungkin belum pernah tak ceritakan apa pernah, wallahu a'lam. Pernah tahu kejadian Isra wal Mi'raj ya? Nabi SAW waktu kejadian Isra wal Mi'raj ya, kejadian Isra wal Mi'raj didampingi terus sama malaikat Jibril. Dampingi terus. Kemana? Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lantai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ketika mau ketemu dengan Allah Ta'ala ya, malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa nganter lagi." Loh, malaikat Jibril, lah kenapa kamu kok ninggal saya? Dibilang, "Saya kepingin ikut ya Rasulullah, cuman kalau saya maju satu langkah saya kebakar, karena cahayanya Allah Ta'ala saya tidak mampu. Ayaturukul habibu habibah," katanya. "Kamu mau ndak? Kamu kok katanya cinta sama saya, kok ditinggal di sini?" "Saya cinta sama engkau ya Rasulullah, saya cinta sama engkau ya Rasul, tapi bagaimana lagi, saya kalau masuk tidak bisa." "Oh begitu." Ini masih kata malaikat Jibril, ini masih melewati 70 hijab lagi. Padahal masih 70 hijab. Hijab pertama malaikat Jibril sudah tidak kuat, tidak bisa. Ya sudah, kata Nabi Muhammad, ya sudah, ini saya akan mau ketemu Allah langsung. Ibarat orang pacaran kebian WA nanto, video callan tok, iki ketemu langsung. Ya, dilamar, yes, dedek duer, ya. Rasanya berdebar kayak orang nyetir motor lupa bawa SIM, ada tilangan gitu. Ya kan? Duk 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 duk, duk, itu namanya cinta ya. Alhasil kata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, saya mau ketemu Allah langsung. Biasanya kan kamu perantaranya, ini saya ketemu langsung." Malaikat Jibril ya tidak pernah ketemu Allah, cuman perintah saja. "Saya mau ketemu Allah Ta'ala langsung, kira-kira ada titipan dari kamu apakah?" "Enggak." "Apa ada titipan yang saya sampaikan ke Allah Ta'ala langsung? Mungkin kamu mau titip apa, ya, kalau kita kan titip apa, roti mungkin ya, titip apa. Ini mau ketemu Allah, apa titipannya malaikat Jibril?" "Saya titip satu aja." "Apa?" "Tolong mintakan izin ke Allah, mintakan izin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti di akhirat ketika umatmu mau melewati Siratal Mustaqim." Tahu Siratal Mustaqim ya? Siratal Mustaqim itu yang dikatakan perjalanannya itu 1500 tahun ya, 500 mendatar, 500 naik, 500 turun. Perjalanan yang sulit, yang perjalanannya itu tidak pakai aspal, tapi dikatakan lebih tipis dari satu rambut dibagi 7. Orang tidak mungkin bisa lewat situ kecuali memang dikasih kemampuan sama Allah ya. Jadi di dunia tidak usah latihan ya, latihan tidak bisa, percuma tidak usah latihan, hatta tebel sak piro ya tiba ya kan.
Kata malaikat Jibril, tolong mintakan izin ke Allah ketika umatmu mau lewat Sirat, biar saya melepaskan sayap saya, biar tidak ada umatmu yang jatuh ke dalam neraka. Itu cara malaikat Jibril ngambil cintanya Rasulullah untuk menyenangkan Rasulullah. Ya khair, kata Rasulullah, baik, saya laporkan ke Allah Ta'ala. Naik ketemu Allah, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Alhasil sudah selesai semua, Nabi mau balik, diingatkan sama Allah Ta'ala. Saking senengnya Nabi, jadi Nabi dibikin lupa lah sama Allah Ta'ala. Nabi mau balik, diingatkan sama Allah Ta'ala, ya Rasulullah, apakah tidak ada yang lupa? Apa ya Allah? Titipannya Jibril, yang ingatkan Allah Ta'ala sendiri. Titipannya Jibril, anta a'lamu bidzalik ya Allah, engkau lebih mengetahui ya Allah. Kata Allah Ta'ala, saya kasih izin berkat engkau. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu semua yang diminta. Gini aja, orang kalau sudah cinta sama orang lain itu pasti nurut. Ya, al-muhibbu abdu habibih. Pecinta itu adalah seakan budak daripada orang yang dicintai. Orang yang cinta sama Cristiano Ronaldo itu tahu sampai kaos dalamnya Cristiano Ronaldo umur nomor piro, sepatune ku ukurannya piro, merke piro, kontrak kerjanya berapa tahun di Juventus sekarang, wis, ya kan? Sekarang Juventus ya, ya Juventus. Dulu di Real Madrid, betul. Nanti umurnya sudah 35 tahun apa 30 piro, pokoknya no umurnya ulang tahun nih, ngerti kabeh, tahu ulang tahun. Kenapa? Karena cinta. Bahkan berusaha beli apa yang dimiliki Cristiano. Lek perlu sampai gaya nendangi, sampai gaya nih, wis, ya kan, sampai gaya-gayanya golnoy, niru. Kenapa? Cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, pecinta sama orang yang dicinta itu nurut. Kita ngaku cinta sama Nabi, ya kita harus ngaku nurut sama Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi, nurut. Sampai maaf, sahabat itu ada yang saking cintai sama Nabi, niru Nabi Muhammad itu kalau datang ke satu daerah, dia tahu, oh dulu Nabi itu kalau ke daerah ini tidak lurus, belok pohon itu. Akhirnya setiap ke situ mesti belok sana. Lah apa lurus tak bar? Langsung enggak. Saya pernah lihat Rasulullah waktu lewat itu belok situ dulu. Niru sampai di situ. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, nah, tinggal kita. Kalau kita memang ngakuni cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masa kita kalah sama pohon? Masa kita kalah sama binatang-binatang? Ya, karena diriwayatkan dari kebanyakan riwayatnya itu dari Imam At-Tirmidzi. Itu diriwayatkan tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah banyak daripada binatang, pohon yang sedih ketika ditinggal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedih ditinggal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan Nabi itu dulu kalau khutbah itu menyandarkan tangannya di satu jidh' atau pohon, dahan pohon. Ya, Nabi khutbahnya bukan naik mimbar, bukan, akan tetapi menyandarkan tangannya itu di dahan itu. Nabi khutbah gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biar tidak capek. Ya, alhamdulillah, gitu. Seperti itu. Ketika ada seseorang yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ibu-ibu, ya Rasulullah, anak saya tukang kayu, ya Rasulullah, lek jenengan kerso ya Allah, ya Rasulullah, mbok tolong biar anak saya bikinkan mimbar buat nyendengan. Rasulullah ngelegaknoan. Rasulullah ini hidupnya menyenangkan orang lain, ya, menyenangkan orang lain. Oh monggo, silakan. Dibikinkan pohon, dibikinkan apa namanya? Mimbar. Mimbarnya sudah jadi, ditaruh di masjidnya Rasulullah. Hari pertama Rasulullah mau merawani, jadi Barimong Semarang ya, mau nyoba ini pertama kali mimbar, baru naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terdengar suara tangisan. Seperti tangisannya orang tua kehilangan anaknya. Kalau di hadisnya itu dibilang sebagaimana ibunya onta kehilangan anaknya. Ya, ibunya onta kehilangan anaknya. Nangis yang geru-geru, jadi bang Surabaya itu geru-geru. Ya, sampai nafasnya ngos-ngosan itu. Sampai seperti itu.
Sahabat bingung, ini suara dari mana? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tengah khutbahnya turun dari mimbarnya, dipeluk. Ternyata suara itu timbul dari pohon dahan tadi yang tadinya dibuat sandaran sama Nabi, ditinggal, tidak bisa apa jadinya, tidak bisa move on ya. Ya, orang sekarang tidak bisa move on, tidak bisa pisah sama Nabi, cemburu dia, tidak mau dimadu, pohon benda hidup tapi tidak punya hati kan, tidak punya otak, tapi punya rasa, dia punya rasa, karena yang menyentuh dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, Rasulullah turun dari mimbarnya, dipeluk ini si pohon. Bayangkan ya, kalau kita di mimpi kita dipeluk sama Rasulullah, Allah, dipeluk sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibisiki sama Rasulullah, kamu mau jadi mimbar saya di surga apa di dunia saja? Dijawab, dibisikkan sama Rasulullah. Si pohon jawab, katanya si pohon, saya milih jadi mimbarnya Rasulullah di surga. Akhirnya mulai saat itu diem. Langsung Rasulullah naik melanjutkan mimbar khutbahnya di atas mimbar yang baru dibikinkan tersebut. Pohon cemburu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kejadian yang mana hewan ya mengucapkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena semua rahmat kasih sayang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai Rasulullah, lakukan apa saja yang dicintai sama Rasulullah. Lakukan apa saja yang dicintai Rasulullah. Kita tahu Rasulullah melakukan hal ini, saya melakukannya demi mengundang cintanya Rasulullah. Rasulullah cukanya seperti ini, oh Rasulullah kalau tidur seperti ini, Rasulullah kalau begini seperti ini, Rasulullah kalau bangun tidur bacanya ini, ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Hal yang dasar-dasar saja, tidak usah yang terlalu tinggi, berat. Rasulullah kalau kurban itu 1000 onta ala kabotan, wong kambing siji wae, ayam siji wae saya utang kok, ya kan? Lah ini terlalu berat, yang ringan-ringan saja kita amalkan kehidupan kita. Rasulullah senang melihat anak yang berbakti kepada orang tuanya, kita lakukan. Ingat kejadian yang dibilang Rasulullah kirim salam sama satu orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, titip sama Abu Umar bin Khattab, ya Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang namanya Wes Al-Qarni, ya, sampaikan salam saya dan kamu mintalah doa kepada dia. Apa sebabnya? Dia taat sama orang tuanya, taat sama ibunya, terutama ibunya, ya, taat sama ibunya. Rasulullah senang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim salam. Dan juga Rasulullah ini bukan cuman kecintaan Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya bukan waktu hidupnya saja, tidak. Perhatian Rasulullah kepada umatnya juga setelah meninggalnya Rasulullah. Sebagaimana yang terjadi pada Bilal bin Abi Rabah. Ya, Bilal bin Abi Rabah itu dulu tinggalnya di Madinah karena dia muadzinnya Rasulullah, ahli adannya Rasulullah. Ya, muadzin yang kita kenal kan siapa? Bilal. Ya, Bilal bin Abi Rabah dari Ethiopia atau dari Habasyah. Dulunya budak, dimerdekakan, akhirnya menjadi muadzinnya Rasulullah. Suaranya lantang. Ya, keras suaranya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan tinggal mikrofon nih di Bandarno ya. Ya, makanya kalau di Tarim itu di Hadramaut di Tarim sampai sekarang masjid-masjid itu ada tempat adzan yang naik. Ya, bekas-bekasnya ya. Menara-menaranya untuk adzan di situ. Tapi sekarang sudah ada adzan di situ karena sudah diwakili sama sound systemnya yang naik di atas. Ya, toa yang naik di atas adzan. Dan adzan di Tarim itu tidak seperti adzan di kita. Di kita adzannya kan melihat-meliut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suwe dak barbar komate. Allah, suwe. Adzan suwe.
Padahal itu makruh. Sebenarnya adzan terlalu melihat-melihat itu makruh. Ya. Polos, lek memang asli suaranya enak itu mesti enak. Tapi lek memang asli suaranya bleketek, mau model apa malah kecekluk akhirnya. Ya kan? Polos, ditarim polos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polos. Masjid satu tok, iku sing nada satu tok. Tapi itu pun polos. Kalau di Indonesia melok lomba ndak juara, yakin? Yakin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Polos. Melok lomba, yakin. Baru Allahu Akbar, kalah. Masya Allah. Nah, Bilal bin Abi Rabah itu dulu setelah tinggal sama Rasulullah, ya, tinggal sama Rasulullah, hidup sama Rasulullah, bahkan dia yang banguni Rasulullah biasanya. Kan Rasulullah SAW itu kamarnya, jendelanya itu ngadep ke jalan. Ya. Bilal kalau mau adzan subuh ngetuk jendelanya, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah, as-shalah ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu tahajudnya sepertiga malam bangun, sholat, doa, minta sama Allah Ta'ala ini dan lain sebagainya, terus tidur lagi. Tapi ingat, tidur bukan terus bablas ketemu duha. Ya mboten. Ya Pak, tidur sementara, sebentar ada Bilal, bangun terus sholat di masjid. Ya. Bilal adzan, ingat ya, hati-hati. Ini kadang-kadang kebanyakan kita ini ya rodok kebablas. Sholat subuh, alhamdulillah, tapi bangunnya setelah terbit. Ya, bangunnya setelah adzan atau waktu adzan gitu ya. Ya, itu ada hadis kata Nabi SAW, ini bahaya. Makanya Al Imam Dhahiri mengatakan nyuci telinga itu wajib. Kata dia. Nyuci telinga itu wajib, kata dia. Kenapa kok sampai mengatakan wajib? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, orang yang bangun subuh ketika sudah adzan subuh, setan itu kencing di telinganya. Berarti jadi WC-nya setan. Ya, WC-nya setan, dikencingi sama setan. Makanya Imam Dhahiri mengatakan nyuci telinga ini, membasuh telinga wajib bagi orang yang sholat subuhnya telat. Ya, bukan telat terus setelah habis subuhnya, bukan. Setelah adzan baru bangun. Seperti itu. Masya Allah. Nah, Bilal ini sepeninggal Rasulullah, dia tidak kuat tinggal di mana? Di Madinah. Kenapa? Ngelihat masjid ingat Rasulullah, ngelihat rumahnya ingat Rasulullah. Ya Allah, dulu saya ke rumah ini sama Rasulullah, saya belanja ini sama Rasul, di tempat ini sama Rasulullah, karena barengi Rasulullah terus ya, kemana-mana sama Rasulullah. Bilal itu nemeni Rasulullah terus. Iya, kalau kata penyanyi apa, saat makan aku ingat dirimu, apa nadung dandutila pokoknya ya. Apa anak sing ngafal iku? Ya, pokoknya saat ini aku ingat dirimu, aku lihat dirimu. Itu Rasulullah, Bilal juga seperti itu. Namanya cinta seperti itu. Ketika melihat apa saja, ingat yang dicintai. Ingat yang dicintai. Akhirnya Rasulullah ini Bilal minggat. Wis, daripada saya ini akhirnya gila gara-gara terlalu memikirkan hal ini, lebih baik saya minggat. Saya pindah, minta tolong sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah. Sayyidina Abu Bakar. Di khalifah Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong izinkan saya biar saya pindah. Saya tidak tinggal di Mekah lagi, saya tinggal di luar. Lewat 1 tahun, sama sekali Bilal tidak mampir ke Medina, sama sekali. Tidak mampir, sama sekali. Apa yang terjadi? Dimimpeni Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasul ya. Amin. Bisa mimpi Rasul, salaman sama Rasul, didungani Rasul, ya insya Allah. Ya, alhasil. Tadi apa namanya, astagfirullahaladzim, dimimpeni Rasul. Apa mimpinya Rasul? Teguran buat Bilal. Bilal, apa kamu sudah tidak kangen sama saya? Apa kamu sudah tidak kangen sama saya? Bahasanya, ama hadzal jafa ya Bilal. Jafa kering model apa? Kalau model sekarang, kamu sudah 1 bulan tidak pernah WA saya. Salahku apa? Ya, salah saya apa? Apa pulsa kamu sudah habis?
Boten habis, tapi tunutan wifi tidak ada. Biasa nunut ya. Tidak tahu saya tadi Mbak, siapa yang punya Oppo tadi aktif, nunut punya saya mau nyantol situ. Maaf kalau tadi download apa-apa katut ya, dimaaf ya. Nah, tapi sudah langsung saya matikan, saya kaget loh tak matikan. Ya. Alhasil, Bilal diperhatikan Rasulullah sampai di situnya. Kekeringan model apa wahai Bilal? Kok sampai kamu tidak pernah ziarah saya? Langsung berangkat dia, berangkat ke Medina. Sesampainya di Medina nyambangi ya, nangis dia, nangis. Waktu ziarah Rasulullah zaman dulu belum ada kayak sekarang kan ditutupi, kita tidak bisa ketemu kuburannya Rasulullah, tidak bisa, tidak ada ya. Meskipun saya waktu itu masuk ke dalam langsung ketemu kuburannya Rasulullah, praketek, tidak ada ya, karena kita masuk ke dalam situ sudah dicor, cornya bukan cuma luar tok, sampai bawah-bawahnya pakai timah. Karena ada beberapa waktu lalu, berapa puluh tahun lalu, ada orang berusaha mencuri jasadnya Rasulullah, dirong dari sana, dirong, mau dicuri jasadnya Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Alhasil apa tadi? Bilal ketemu kuburan Rasulullah, nangis di kuburan Rasulullah. Ada satu orang bilang, apa iki? Model apa ini? Ditoleh sama Bilal, ini bukan urusan apa? Ini urusan rindu. Orang kalau sudah rindu tanpa batas, betul ya, unlimited ya. Untung tidak kecekluk ngomongnya ya. Los sudah, kalau sudah terlalu rindu, ini patoknya Rasulullah itu dipeluk sama dia sampai nangis ya. Lantas nyambangi rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, disambangi, masuk waktu sholat kangen, kenapa kan? Kangen suaranya Bilal. 1 tahun biasanya bentino Bilal terus ngadan. Ya, muadzinnya Rasulullah bukan cuma Bilal. Muadzinnya Rasulullah ada 2. Ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, buta. Ya, buta. Biasanya Bilal adzan waktu tengah malam. Subuh itu sunahnya adzannya 2 kali. Ya. Sebelum subuh sama waktu adzan subuh, masuk subuh. Kalau yang adzan sebelum subuh Bilal, adzan subuh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, itulah adzan. Diminta sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Bilal adzano. Aduh, ngapunten. Saya tidak kuat, saya tidak bisa. Apalagi di masjid mulia ini, saya adzan, saya tidak kuat. Oh ya sudah. Sayyidina Umar, Bilal, mbok tolong Bilal, kangen suaramu Bilal. Maaf, ditolak. Sayyidina Utsman minta, Sayyidina Ali minta, ditolak semua. Tapi ketika yang minta adalah kedua orang ini, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta sama Rasulullah, minta sama Bilal, ya Bilal, adzin lana kama tuadzin fi zamani jaddina. Bilal, mbok tolong adzano seperti adzannya engkau ketika di waktu kakek kami. Apa jawabannya Bilal? Ini masih muda-muda loh, pemimpin pemuda di surga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Bilal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ayahmu kalian berdua sudah saya tolak. Sebenarnya kamu mau saya tolak, tapi saya takut kalau saya nolak kamu, apa yang saya katakan nanti kalau saya ketemu sama kakek kalian? Takut nyakiti cucunya Rasulullah, takut nanti kakeknya juga tersakiti. Akhirnya siap, saya adzan. Naik dia, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sak Madinah, satu Madinah greng. Ingat ya, bayangkan ini biasa suara didengar ketika adanya Rasulullah, suara adzan yang sama. Tolet, ibarat orang itu tole-tolean. Apakah Rasulullah hidup lagi? Bahasanya mereka seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jendela-jendela perempuan-perempuan yang tidak pernah keluar, buka jendelanya semuanya, dilihat hadapan ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu an la ilaha illallah. Waktu nebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa ngelanjut Bilal. Nangis. Sak Madinah nangis. Dikatakan sama Imam Hasan Al-Basri, ini kejadian kedua sak Madinah nangis kabeh. Pertama ketika Rasulullah meninggal, semua nangis. Nangis yang kedua adalah ketika Bilal adzan. Nangis semua. Ingat Rasulullah SAW. Lah, cara biar hati kita biar connect sama Rasulullah, lakukan hal-hal yang mana sekiranya dengan hal tersebut bisa menyenangkan Rasulullah, apa yang bisa mengingatkan kita dengan Rasulullah, termasuk kita hadir maulid. Ya, ketika kita hadir maulid, niatkan kita yang bagus. Kita hadir ke kumpulan-kumpulan ini dari rumah, niatnya yang bagus. Apik wis pokoknya. Saya niat kalau begini, begini, begini. Karena amalannya orang dulu kalau mau kalau mau tidur saja, mau tidur itu punya catatan-catatan. Persiapan buat besok. Niat-niat soleh. Saya niat nanti malam saya mau tahajud. Saya niat nanti saya mau sholat masjid, sholat subuh di masjid jamaah. Setelah sholat subuh saya tidak pulang, saya mau ngaji Al-Quran, saya mau membaca wirid, nunggu matahari terbit. Kalau matahari terbit saya mau sholat isyraq. Setelah sholat isyraq saya pulang ke rumah, saya mau sarapan ini, nanti sholat duha. Setelah sholat duha saya mau bantu orang tua saya. Cuatri kabeh. Lek kelakon, alhamdulillah. Lek dak kelakon, sudah dapat niatnya. Sudah dapat niatnya. Lah. Seperti itu. Lah kita pertanyaan aja. Kita sama diri kita masing-masing bagaimana ketika kalian mau berangkat pengajian, mau berangkat kemana itu, niat kita apa? Niat cuman kumpul-kumpul, apa niat tambah ilmu, tambah kecintaan kepada Nabi Muhammad, tambah A, tambah P, ya, apa sekalian diniati nyari jodoh, wallahu a'lam. Tambah istri, ada siji gurung jadi ini. Ya. Hadirin jamaah iki Bib Muhammad iki apa sih ceritanya? Lali apa ya apa? Oh ya, ya mungkin sampai sisi saja. Mudah-mudahan kita semakin dicintai sama Rasulullah. Bukan cuma cinta, tapi dicintai. Karena orang yang mengaku cinta banyak, betul ya? Orang mengaku cinta banyak, tapi yang sulit ini dicintai. Banyak orang mengaku cinta sama Mariati, ya, tapi belum tentu Mariati cinta sama kita. Karena cintanya cuma sama Junadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ada yang mana? Cek sambil melanjutkan, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah lewat WA ya. Ada yang bilang kalau ingin apa-apa disolawati, termasuk ingin seseorang jadi jodoh, ingin seseorang jadi jodoh kita, sedangkan solawat kan mengagungkan kanjeng Nabi. Nah kalau seperti itu jadi pikirannya bercabang toh, gimana hukumnya? Nah, karena Nabi mengatakan ya, sholawat itu memudahkan segalanya. Pernah tahu sholawat apa namanya? Nariyah. Ya, sholawat nariyah itu menerangkan tentang sholawatnya itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Wis bareng-bareng, lek ngene ndak hafal. Allahumma salli salatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا Muhammad الذي تنحل به العقد. Belenggu yang bikin kita ini susah akan tanhallu,
akan terlepas ikatan belenggu tersebut. Wa tanfariju bihil kurab, sumpek hilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa tuqadha bihil hawaiju, hajat-hajat kita akan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wa tunalu bihi raghaibu, apa yang kita angan-angankan, ya Allah saya kepingin, ya Allah skripsi saya langbar, ya Allah dosen pembimbing saya kicik ruwete, sukae dawet, belinya harus di Afrika, aduh bulet pokoknya, ya kan. Dosen pembimbingan kudu disuguhi, lah tidak disuguhi, waduh alamat pulpenku hilang, burung tanda tangannya, ya kan. Tak silih pulpenku pak, tidak biasa mati, ya kan. Ya Allah dosen pembimbing saya, ya Allah, itu tanhalu bihil uqwatan wa tunalu bihir raghaib. Raghaib tunalu, bisa tercapai. Nah, termasuk ini tadi. Ya. Jodoh. Ya Allah, ketok iku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketok, ganteng, Masya Allah. Jangan cuma ganteng itu. Perempuan juga jangan cuma cantiknya tok, jangan. Ya syukur-syukur, ya cantik, ya baik. Ya, karena perempuan nanti akan menjadi sekolah pertama buat anak kita. Ya, bapak-bapak juga bagian pejuang, donatur buat sekolahannya. Betul ya kan, donatur kan bapak-bapak ya. Lah itu, lah apa namanya? Lah itu boleh sholawat demi Nabi Muhammad, tetap sholawatnya buat Nabi Muhammad. Ya, sholawatnya tetap Nabi Muhammad, tapi diniatkan buat hal tersebut. Ya, banyak orang, banyak kisah-kisah masalah sholawat. Orang punya utang, kejadian-kejadian asli loh, bukan kejadian karangan-karangan, boten, kejadian asli. Ya, orang punya utang wesak beruguduk, subhanallah, berkat sholawat akhirnya apa? Bisa tertunaikan. Nah, termasuk jodoh, apalagi jodohnya bisa tercapai gara-gara sholawat. Oh yakin, lo yakin aku diundang mana? Wes pak yakin, yakin, jadi mesti. Yang disayangkan kepingin jodoh dapat, tapi dengan cara dukun bertindak. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu jangan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, jangan pernah mampir tempatnya dukun. Ya, orang yang mengetuk pintunya dukun, maaf. Orang itu zaman sekarang saking mampetnya, kepingin kerjaannya lancar, kepingin apa namanya? Jualannya laris, terus kepingin apa namanya? Yang foto model biar banyak diminta atau dapat biar banyak dapat endorse ya sekarang. Halo guys, ini makanan guys, wih, tak mufakat guys, tak mufakat, tak masuk akal. Memangnya masuknya masuk mulut, uang makanan kok, ya masuk akal, tak masuk akal. Apa namanya? Pakai ke dukun, padahal ya sholat 5 waktu dijaga, tapi ke dukun, hati-hati. Dikata Nabi, orang yang mengetuk pintunya dukun berarti dia mendaftarkan namanya untuk masuk pintu neraka. Berarti mengukir namanya di pintunya neraka, daftar jadi calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Sholawat wae, sholawat sing akeh. Nariyah, ya. Sholawat nariyah ini bacanya ndak harus menari loh ya. Ya harus menari, ndak. Ya, ndak. Sholawat. Bawa sholawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak, yang bagus. Usahakan khusyuk, punya waktu kita untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholawat. Ya boleh. Ya dengan sholawat tadi boleh. Pertanyaan lagi, Bib. Mungkin dari yang hadir dulu ada pertanyaan mungkin yang ingin diajukan ke Habib. Kalau enggak, ini saya yang pertanyaan online dulu ya. Oke Bib, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah Harisman JT. Sudah beberapa tahun ini saya sudah berusaha mengamalkan amalan-amalan agar bisa bermimpi Rasulullah. Akan tetapi sampai sekarang belum pernah berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Kenapa ya Bib? Ya, orang mimpi Nabi itu memang modelnya beda-beda. Ada yang orangnya itu koyo nakal, tapi mimpi Nabi bisa. Saya nemui. Tapi ada juga anak yang kenceng. Ya itu tadi, seperti yang tadi bilang, pokok mengamalkan sunnah ini benar-benar merasa ini sunnahnya Nabi, saya lakukan. Itu bisa mimpi. Ya, mengamalkan. Saya minum tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah minumnya seperti ini, saya tiru ini. Nah, seperti itu. Ya.
Cuman yang saya sulit satu tok, tapi ya mirip. Rasulullah makannya sedikit, kalau saya sedikit-sedikit makan. Itu mirip, tak apa-apa lah, kurang lebih. Ya. Apa tadi namanya? Sudah. Ya, mimpi Rasulullah. Ya. Ada satu santri bilang sama kiainya, sama gurunya, Yai, saya kepingin mimpi Rasulullah. Seperti tadi nih. Amalannya A, B, C, beli buku, resep 1 minggu mimpi Rasulullah, malah mimpi pengarangnya. Mangkel, ini untung deh mimpi pengarangnya, mimpi sing dodolan nih loh, sing lu mangkel hati kan gitu. Mimpi yang jual lah dihapusi, enggak mimpi Rasul. Ini bilang sama kiai, Yai, saya ini kepingin mimpi Rasul. Kok enggak mimpi-mimpi? Kok enggak mimpi Rasul? Ngeten. Sudah ngamalkan A, wis. Ngamal B, wis. Ya. Termasuk amalan dari Al-Imamul Busiri, ya, amalan dari salafun saleh, banyak dari ulama mewasiatkan, ya, mengijazahkan juga, nulis, bikin tulisan. Tulisan tersebut ditaruh di bawah bantalnya. Dan dia sebelum tidur wudu, sholat sunnah, langsung tidur, sholawat, dan tulisan tadi ditaruh bawah bantalnya, tidur. Insya Allah mimpi Nabi. Tulisan itu bertulisan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ya, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Itu qasidah susunan Imam Busiri, 1 bait gitu. Ditaruh bawah bantal tidur. Wes mari tak amalno. Sudah saya amal, belum mimpi Nabi. Aji, ya sudah. Kepingin mimpi Nabi? Wah, pingin banget. Nanti malam kamu nginep rumah saya. Oh, siap. Jangan makan malam dulu, makan malam di rumah saya. Oh, lebih siap. Sama ngane, tambah siap. Siap. Habis sisa datang ke rumah. Nggih. Lek perlu badal maghrib yai. Mangan. Berangkat, dapat rumah yai. Masya Allah, alhamdulillah. Wis siap ya, sudah. Masuk kamar. Ini kamarnya, nanti kamu tidur sini, siap. Kamarnya enak, sudah ada kasurnya, kena. Tapi tidak ada kamar mandinya. Tidak ada kamar mandinya. Kamar mandi di luar. Disuguhi makanan sama yai. Ibarat kalau di Indonesia kasih sego goreng, pedes. Ya, sego goreng pedes. Mantap badan. Udan-udan. Ya kan? Apa enak mie Jawa ya? Kula mie Jawa mawon, Pak. Nah, ini kasih nasi goreng pedes enak, Hawaii mendukung. Kayak kerupuk rambak. Wah, keres. Tapi tidak dikasih minum. Nasi goreng pedes kerupuk rambak, tidak dikasih minum. Ditutup sama yai. Wes ya, ketemu besok. Nggih yai, saking sregepe. Tutup pintunya, dikunci. Kiainya keluar. Habis. Ngelak, haus. Ya, maka jangan coba-coba puasa sahur sego goreng kerupuk rambak, insyaallah jam 7 pagi buka nyenengan. Yakin. Lah ini siapa namanya? Pak ini mau santri nih. Ya Allah. Saking pedesnya akhirnya ngelak, haus, tidak dapat minuman. Nelen apa tadi? Ludahnya ditelen terus. Dikumpulno, ditelen gelek. Kumpulno gelek. Wes pokok demi biar ngilang lagi. Mau ngetuk kiai udah enak. Iki kiai iki lali apa ya apa. Pikiran masalah minum ini. Sampai kering. Mulut sampai kering. Ya Allah. Pikiran sampai keturun dia, ketiduran. Ketika tidur mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi dia berada di satu danau. Danau yang jernih. Kelihatan danau itu saking senengnya dia, bukan cuma ngambil air untuk diminum, nyemplung. Tahu nyemplung ya? Jebur gitu. Biur sambil berenang gelogok air, mboten minum toh. Gelogok. Minum terus dilep. Sampai mau subuh, yainya gedok. Dok. Buka sama yai.
Assalamualaikum. Bangun dia. Masya Allah, yang habis mimpi Rasulullah. Dibilang kita sama yainya. Yang habis mimpi Rasulullah apaan nih yai? Lah, dah mimpi Rasulullah. Boten, loh, kok iso? Mimpi apa kamu? Saya mimpi ketemu di danau. Warna danaunya itu hijau, bening. Dalam dasarannya itu kelihatan ada ikan-ikan, wis jernih ya. Saya bukan cuma minum, saya berenang di situ. Ini cerita air wis ya. Lah kenapa? Lah jenengan yai ngasih makanan, lupa ngasih minum. Akhirnya saya pikiran banyu itu loh. Sampai ke bawa ke mimpi. Oh ngoten ya? Iya, enggak mimpi Rasul, enggak. Lah Rasulullah juga seperti itu. Kamu harus pikirkan Rasulullah, konsentrasi. Kan tadi sebelum tidur konsentrasinya apa? Air. Aduh, air kebawa mimpi. Nah, begitu pula orang kepingin mimpi Rasulullah, pikirkan Rasulullah terus. Rasulullah. Hadir maulid, pulang dari maulid sholawat terus. Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, sing ceramah nyeritakan Rasulullah, kita rindu sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah ini. Sholawat terus. Mau tidur lihat kota Madinah. Kan ada video kadang-kadang raqqat aynaya syauqan wa li taibata dharfata ishqan. Itu kan qasidahnya raqqat aynaya syauqan. Mata saya ini sudah rindu. Wa li taibata dharfata ishqan. Saya sudah rindu cinta sama kota Madinah. Ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibbah. Saya datang ke kota Madinah, cinta pokoknya. Pokok condong ke Madinah, ke Rasulullah, bakal mimpi Rasulullah. Kalau saya dipikir yang di Instagram, sopo, ya yang dimimpi ya itu. Ya tergantung apa yang dipikirkan sebelum tidur. Nah, mulai sekarang kalau kepingin mimpi Rasulullah, bikin amalan. Saya kalau mau tidur, tasbih saya taruh sebelahnya bantal. Buat apa? Wis kejaget-jagepan. Lah ndak ditasbihi, dibaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dihitung 1000 kali, mau tidur 1000 kali. Belum 1000 sudah ketiduran. Lah, tapi kan Rasulullah yang di otaknya. Insyaallah mimpi Rasulullah. Awal-awalnya mungkin belum mimpi Rasulullah, mimpi orang soleh, siapa gitu. Nanti akan temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan bisa mimpi Rasulullah. Amin. Ya rabbal alamin insyaallah. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari jamaah mungkin atau dari jamaah wanita bisa dengan kertas diajukan ke depan. Dari jamaah pria, dari teman-teman cowok ada pertanyaan, monggo. Masya Allah. Ya Allah, Abi tak tutup doa Abi. Allah Muhammad ya Allah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Habib Muhammad. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari jamaah mungkin? Atau nanti bisa dipersiapkan pertanyaan untuk sesi kedua. Untuk sesi pertama mungkin minggu sebentar ya. Jadi untuk jamaah wanita, jamaah para ukhti-ukhti, monggo bisa pertanyaannya diajukan lewat mungkin bisa juga di grup jamaah atau bisa lewat kertas diajukan ke depan, dan untuk teman-teman cowok bisa nanti maju ke depan begitu ya. Monggo Habib Hamid bisa dilanjutkan kesimpulan. Ini aja ceramah Langsung. Iya langsung aja. Kesimpulan saya nanti malah 2 jam kelamaannya. Langsung aja. Oke. Karena beliau sampun rawuh, Habib Muhammad sampun rawuh, monggo kita persilahkan kepada Habib Muhammad untuk menutupkan kalam-kalam hikmahnya tentang bagaimana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Monggo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di masjid yang kita sayangi ini dalam rangka membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membahas tema mencintai dan dicintai. Tadi sudah banyak ya, orang jambut. Sudah banyak tadi Habib Hamid ya, katanya tanya terus, "Ndi ra teko-teko?" Ya. Mas pisan tok. Mas pisan tok. Berarti lebih mau sing nyembunyi. Panjang lebar tadi Habib Hamid sudah menjelaskan. Intinya begini. Intinya itu kita ini dari dulu bahas cinta, mencintai Nabi atau pengen dicintai Nabi. Coba kita koreksi dalam rumah kita atau rumah tangga kita. Apakah sunnah Nabi di rumah kita atau di rumah tangga kita itu hidup atau mati? Akhlak Nabi dalam diri kita, rumah kita, keluarga kita, apakah hidup atau mati? Kalau kita kowar-kowar, saya cinta Nabi, saya rindu Nabi, tapi dalam diri kita sunnah Nabi itu mati, bohong. Masuk dalam firman Allah, fala'natullahi 'alal kadhibin, laknat Allah bagi para pendusta. Ente cinta itu sama Nabi dusta, bohong. Wallahu la yuhibbul kadhibin. Allah tidak mencintai, enggak suka orang-orang yang dusta. Coba kita lihat di rumah tangga kita. Apakah mereka menghidupkan Al-Quran? Dengan Al-Quran bagaimana? Hormat? Atau cuma Al-Quran ditaruh gitu aja? Bagaimana kita masuk rumah? Pernah nggak kita masuk rumah baca doa? Keluar rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Itu dulu. Baru terbukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma keluar cinta, tapi nggak ada ittiba. Padahal cinta kita itu diakui Allah kalau kita ngikuti Nabi. Ayatnya kan jelas. Tadi pasti Habib Hamid sudah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa lanjutannya? Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan kepada mereka semua umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, caranya satu, kuncinya satu, pintunya satu. Apa? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika nanti di zaman Dajjal, Nabi Isa turun, Nabi Isa ikut syariat siapa? Nabi Muhammad. Ikut ajaran apa? Al-Quran. Bahkan Nabi dalam hadis menjelaskan kepada kita, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau Nabi Musa saat ini, kata Nabi Muhammad, itu hidup, tidak ada celah, tidak ada cara lagi, tidak ada jalan lain. Pasti Musa ikut saya. Pasti Musa ikut ajaran saya. Pasti Musa di bawah naungan saya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Nabi Muhammad. Tidak bisa. Karena Nabi ini tercipta dari cahaya. Seluruh para Nabi itu di bawah cahaya Nabi Muhammad.
Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Nabi. Mulai Nabi Adam sampai bawah, seluruh para nabi dan rasul semua di bawah benderaku, di belakang benderaku nanti, kata Nabi, di hari kiamat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nggak bisa. Allah sendiri yang menyatakan. Allah itu cahaya, ya enggak? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad ja'akum mir rabbikum nurun. Telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian nur, cahaya. Para ahli tafsir kebanyakan menyatakan nur di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya nur, Nabi bukan cuma cahaya. Allah mensifati matahari, Allah mensifati bulan dengan satu sifat, siraj dan munir. Matahari siraj, bulan apa? Munir. Tapi ketika mensifati Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dua-duanya dipakai buat Nabi. Sirajan buat Nabi, muniran buat Nabi. Bukan hanya nur, tapi munir. Kalau nur itu cuma dia cahaya. Tapi kalau munir, cahayanya nyebar kemana-mana. Maka para wali, mereka mendapatkan cahaya dari siapa? Nabi Muhammad. Para nabi mendapatkan cahaya dari siapa? Nabi Muhammad. Makanya paman beliau Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi di akhir hayat, Sayyidina Abbas membuat syair maulid. Hadisnya sahih, Imam Tabarani dan lain-lainnya. Hadisnya sahih. Di akhir bait qasidah Sayyidina Al-Abbas beliau menyatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika ad-diya wa dhalika an-nur sublar rasyadi nakhtariku. Engkau wahai Nabi, katanya Sayyidina Abbas. Ini di depan Nabi, buat maulid di depan Nabi. Jadi kalau mau tahu dalil maulid, ini ada maulid ini berupa syair, hadisnya sahih yang menyatakan paman beliau kepada ponakannya langsung Nabi Muhammad SAW. Engkau wahai Nabi, saat engkau dilahirkan, langit itu terang benderang, padang, terang sekali. Dengan apa langit itu terang? Binurika, dengan cahayamu. Dan kami, fanahnu fi dzalika dhiya, dan kami umatmu di bawah cahayamu, di bawah naungan cahayamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Kok kita mau cinta kepada Nabi? Allah aja cinta sama Nabi. Kalau kita misalnya dikatakan, wah lebay, cintanya alay, cintanya lebay, terlalu berlebih-lebih. Allah lebih dari kita. Allah lebih, ibaratnya kalau bahasa sekarang lebih lebay. Tidak ada kata lebay, berlebih-lebihan dalam cinta kepada Nabi, nggak ada. Cinta kepada Nabi Muhammad nggak ada batasnya, nggak ada batasnya, unlimited. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Nabi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, da'mad da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Kemuliaan Nabi itu enggak ada batasnya. Keagungan Nabi Muhammad enggak ada batasnya, unlimited. Fayu'riba anhu natiqun bifami, sehingga lisan ini bisa mensifati Nabi Muhammad. Enggak bisa. Ente mau cinta, ente model kayak apa, ente puji Nabi, tetap
nggak sama dengan pujian Allah. Allah yang pencipta aja muji Nabi. Allah sang pencipta dan mencintai Nabi. Buktinya, Nabi Musa itu tidak bisa bertemu Allah secara terjaga, secara langsung. Ya enggak? Nabi Musa itu kalau mau bicara dengan Allah naik ke Gunung Tursina, komunikasi, nggak bisa lihat Allah. Ketika Nabi Musa mau melihat Allah, cuma diberikan sepercik cahaya Allah. Nabi Musa pingsan. Tapi Nabi Muhammad ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril terbuat dari apa? Cahaya. Tapi malaikat Jibril menyatakan, sampai di sini kemampuanku. Aku nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan melewati Sidratul Muntaha. Padahal malaikat Jibril itu diciptakan dari cahaya, nggak mampu ketemu cahaya Allah. Tapi Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyidul Wujud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melanjutkan perjalanan bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berhadapan-hadapan langsung, tidak terbakar, nggak ada masalah, no problem, ketemu langsung, mendapat perintah sholat langsung secara terjaga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini terbukti berarti Nabi diciptakan dari cahaya Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di dalam Al-Quran Allah itu menyatukan ridho Allah dengan ridho Nabi Muhammad itu satu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya paling berhak untuk dicari ridhonya. Lihat ayat ini, Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dalam bahasa Arab ini dua, mutsanna harusnya dua nih, tasniyah. Tapi tadi dhamirnya Allah nyatakan ayyurduhu. Hu itu dalam bahasa Arab, dalam nahwu dhamirnya untuk muzakkar, satu orang rok. Satu. Berarti Allah dan Rasul itu apa? Satu. Kalau Allah membedakan antara keduanya, Allah nyatakan ayyurduhuma. Tapi Allah nyatakan apa dalam Al-Quran? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Satu. Jadi cinta Allah, cinta Nabi jadi satu. Keridhaan Allah dengan keridhaan Nabi jadi satu. Lihat bagaimana lebihnya atau melebih-lebihkannya Allah cinta kepada Nabi. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Nabi Muhammad, siapa saja yang membaiat kamu, maka sama saja dia membaiat Allah. Bodoh, plak, disamakan sama Allah. Tidak bedanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya. Jadi pintu satu-satunya siapa? Nabi Muhammad. Bahkan panggilan Allah nggak terima panggilan yang memanggil Nabi Muhammad biasa aja. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kalian satu sama lain dengan Rasulullah itu, jangan jadikan panggilan Rasulullah sama kayak kalian manggil satu sama lain. Allah nggak terima. Kenapa? Ini istimewa ini. Beda ini. Nah, mau kita katakan kita ini cintanya sama Nabi itu lebay. Lebay mana sama tadi di dalam Al-Quran? Lebih mana cinta kita sama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam Siddud Durar itu Habib Ali Al-Habsyi menyatakan apa? An syu'uni khair walakin hazzani. ايش قبله؟ فأنا تعرب الأقلام ايش قبله؟ وإن كانت الألسن la tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalikal mawsuf. Ini yang saya tulis ini saya sudah tidak mampu, ini sudah kelas Habib Ali loh ini. Habib Ali qasidahnya ribuan. Kita satu qasidah tidak pernah buat. Satu pantun buat Nabi tidak pernah buat. Habib Ali banyak ribuan qasidahnya Habib Ali. Itu Habib Ali dalam Siddud Durar menyatakan, ini saya sudah tidak mampu ini. Yang saya tulis ini Siddud Durar ini 1/100 sifatnya Nabi nggak sampai. Itu Siddud Durar yang dibaca seluruh dunia. 1/100 kata Habib Ali nggak sampai ini. La tafi
bi'usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Tapi kenapa saya tulis maulid ini? Ini nggak nyanda sama derajatnya Nabi. Kok tetap saya tulis? Tashwiqan lis-sami'in. Saya ini pengen buat yang mendengarkan ini tambah rindu sama Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Min khawassil mu'minin. Tapi orang-orang yang khusus. Makanya ada aliran yang kalau dengar maulid panas. Kenapa? Nggak punya cita rasa. Ibarat gini tak kasih tahu. Maaf nyun sewu, orang buta, orang nggak bisa lihat. Ente jelaskan, warna hijau itu ajib. Warna hijau itu bagus loh. Piye itu piye? Gimana? Saya nggak tahu. Loh, nggak bisa lihat dia. Sama kayak ente jelaskan sama Wahabi. Maulid itu nikmat luar biasa. Datang ketenangan. Wahabi ini nggak percaya. Allah, raina, bid'ah, syirik, rokok, begitu. Kenapa? Buta. Nggak ngerasa. Tertutup, mata hatinya itu tertutup. Mudeng tum ya. Mudeng tum? Faham tum? Jelas tum? Orang sakit flu, okay? Orang sakit flu. Biasanya dia nggak ngerasakan rasanya makanan. Anyep, tahu anyep? Anyep, hambar. Dijelaskan, enak lagi. Dicoba, orang rasanya, nggak ada rasanya, hambar bagi dia. Sama orang nggak cinta maulid. Ente dengarkan qasidah, ente dengarkan maulid, hambar. Apa iki? Apa ini? Tidak mudeng dia, tidak paham dia, tidak asyik dia. Kenapa? Dia belum merasakan mahabbah, belum merasakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum tahu bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, belum kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu cintanya Allah ya. Kita lihat bagaimana cintanya para sahabat. Tadi jelas banyak sudah diceritakan. Intinya sedikit. Sahabat itu bukan cuma sunnah Nabi yang diikuti, kebiasaan hidup Nabi diikuti. Kebiasaan ikut Nabi. Sahabat yang paling unik itu diantaranya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar yang namanya Abdullah ini, kalau jalan itu satu-satu kayak ngepas semua begitu. Ditanya sama sahabat yang lain, ente kalau jalan kok aneh kayak ngepaskan gitu. Iya, saya ngepaskan dulu jalannya biar sama persis kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan itu cek mikir dulu Nabi gimana. Ya awake dhewe wis angger mlaku, angger melayu. Bablas. Kalau buang air, maaf buang hajat. Itu ketika di zaman sudah enak, WC ini wis enak ibaratnya. Itu Ibnu Umar nggak mau ke WC yang enak, cari tempat yang beda. Orang-orang yang lain heran, tanya, para tabiin juga tanya, kenapa engkau kok nggak ke tempat yang enak itu, yang nikmat itu, kalau buang hajat, kok ke situ? Iya, dulu Nabi itu kalau buang hajat di situ, makanya saya ke situ, saya ikut Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikut. Jadi para sahabat, kenapa kamu begini? Karena saya ikut Nabi. Kenapa kamu begini? Karena saya dulu lihat Nabi begini. Selalu jawabannya, saya dulu lihat Nabi begini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad nikmat makan labu. Beliau menyatakan, mulai saat itu ketika saya melihat Nabi Muhammad makan labu dengan lahap, saya cinta labu, saya sangat doyan labu, makanan yang paling saya senangi labu. Ditanya, kenapa? Saya bukan hanya dalam syariat ikut Nabi, syahwat juga saya ikut Nabi Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini cintanya sahabat. Enggak sampai di syariat, syahwat ikut Nabi, makanan ikut Nabi, minuman ikut Nabi, kebiasaan ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Cintanya para sahabat sangat luar biasa. Sering kita dengar Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal, kedua tangannya kan putus saat perang, diganti dua sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya julukannya At-Tayyar. Punya dua sayap terbang karena tangannya itu dua putus.
ketika diantar malaikat, dikarak oleh malaikat masuk ke dalam surga, hambar surga ini tok tuh. Lu ente tuh pengen masuk surga nggak? Kalian pengen masuk surga nggak? Lu ini Sayyidina Ja'far sudah masuk surga, itu gini tok, surga gini tok. Tak nikmat, tak ada nabi. Balik aku, balik. Sudah masuk surga pengen balik ke dunia. Kenapa? Nabi belum masuk surga, aku naik dunia wes. Pengen ketemu Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Malaikat ini di surga, Ente minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga ente. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah. Ini sudah masuk surga ini, pengen balik. Kembali lagi. Diantar malaikat dari surga keluar surga. Ini bukan dari Mijen ke Gajah, ya toh, daerah ke daerah. Ini dari alam ke alam loh ya, alam ke alam. Atau dari surga ke dunia. Bayangkan, jauh. Awak mungkin wis mlebu surga. Piye kira-kira? Pengen metu ra? Oh ndak pengen. Ojo kok ora sida. Ini enggak jadi. Wis kadung mlebu ya wis ojo ditokke wis, jangan dikeluarkan. Ini Sayyidina Ja'far dari alam surga sudah ini. Ini dari surga, kembalikan saya ke dunia. Saya rindu sama Nabi. Baru mati, baru syahid, pengen kembali. Saya rindu sama Nabi. Datang turun di antar malaikat. Nabi melihat ke atas, senyum Nabi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat heran dong, jawab salamnya sopoi. Tidak ada siapa-siapa jawab salam. Ditanya sama sahabat, engkau jawab salamnya siapa Nabi? Barusan Ja'far tidak kerasan di surga, kangen sama saya, balik ke sini. Sallallahu alaihi Nabi. Ini loh mahabbahnya sahabat. Ini loh cintanya sahabat sama Nabi. Kita kalau melihat sahabat luar biasa cintanya sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nyawa rokhis, murah itu sahabat. Nyawa murah, harta murah. Berlomba-lomba gimana caranya mendapatkan posisi di hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pengen banget. Nah, tinggal kita introspeksi tadi itu. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi ada dua riwayat. Ini terakhir, saya tutup dengan ini. Riwayat yang pertama Nabi nyatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersolawat. Riwayat yang lain, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya, dari lisannya yang keluar indah, tidak pernah keluar yang kotor menjelekkan orang lain, pandangannya pun indah, yang dilihat yang enak-enak, pendengarannya yang didengar yang enak-enak, ya, dari tangannya, dari kakinya, dari kemaluannya, dari perutnya, dari gerak-geriknya, semua ikut akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari dua riwayat ini ada talazum, ada keterkaitan yang erat kuat. Ente cuma sholawat, ente cuma bilang tadi seperti yang di awal saya sampaikan, anak cinta Nabi, saya cinta Nabi, tidak cukup. Praktekmu di drone, praktekmu mana? Ikutnya kamu sama Nabi mana? Makanya Imam Hasan Al-Basri menyatakan rahimahullah, banyak orang tertipu dengan hadis al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Banyak yang tertipu dengan itu. Anak cinta Nabi, oh pasti nanti anak masuk surga sama Nabi. Banyak yang tertipu dengan itu. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu ada syaratnya, Drun. Syaratnya apa? Ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba'. Syaratnya kamu dikumpulkan bersama yang kamu cintai, kamu ikut. Ente seneng sama opa, melu-melu model kaya opa, rambutnya, wajahnya, irungnya, cangkeme, ya. Mengikut-mengikut opa semuanya, gerak-geriknya, leda-ledenya, ya. Semua ikut. Kenapa? Ente ittiba sama opa, kan gitu. Ente seneng sama pemain bola, ente ittiba sama dia misalnya. Ente giringnya disamakan,
Misalnya tendangannya left kaki kiri, yo kaki kiri. Begitu, tendangannya right kaki kanan, begitu. Ente senang sama satu klub, ente main PS pakai klub itu. Wah, senang Barcelona, Juventus, Juventini misalnya. Yo klub sing mbok nggo yo Juventus terus. Kenapa? Ittiba ente sama orang-orang yang ahli Juventus kuwi. Ya. Nah, ente kalau cinta sama Nabi, ente muhibbin, ente cinta sama Nabi, muhibblin Nabi, maka ente ittiba. Tandanya orang yang cinta itu apa? Sering nyebut. Ya enggak? Sering nyebut namanya. Ente cinta Allah, jarang nyebut Allah. Kharat ente, kadzab, dusta ente. Ente ngaku cinta Nabi, jarang sholawat, kadzab, dusta. Kharat ente, bohong ente. Ente ngaku cinta itu harusnya sering nyebut. Ya enggak? Sering nyebut. Juga tanda cinta itu apa? Ikut. Jadi ente cinta Nabi, ikut Nabi. Caranya gimana? Gali informasi tentang sunnah Nabi, terus dilaksanakan. Kalau di rumah kamu, dalam diri kamu, dalam keluarga kamu, mengaplikasikan sunnahnya Nabi, ente berarti cinta Nabi. Tidak usah ngomong ente, tidak usah keluar-keluar. Orang tahu ente cinta Nabi. Kenapa? Ente ikut sunnah Nabi kok. Ente menghidupkan sunnahnya kok. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar orang yang cinta sama aku. Dalam riwayat yang lain apa? Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama saja kayak menghidupkan aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi dari yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menggerakkan diri saya pribadi, nasihat buat saya pribadi, dan juga kepada panjenengan semua hadirin hadirat streamingat ya, supaya bisa melaksanakan, mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti ente cinta dengan Nabi, sehingga kalau ente ikut Nabi, Nabi pasti cinta sama kamu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.